Ini adalah kasus mengejutkan tentang seorang mantan suami yang diduga membunuh wanita yang pernah dinikahinya, yang telah melanjutkan hidupnya. Michael McKee sekarang berada di penjara. Dan itu sangat kontras dengan gaya hidup yang dijalaninya sebagai seorang ahli bedah yang tinggal di gedung mewah di Chicago. Kekuatan kasus jaksa terhadapnya saat ini belum jelas. Namun, kita semakin memahami masa lalu dan hubungannya dengan Monique TP. Apa yang dokumen perceraian mereka yang kita miliki ungkapkan tentang kemungkinan motif atas apa yang sekarang dituduhkan kepada Michael McKee. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Sebelum mulai episode On The Case, saya ingin membahas mitra dan sponsor kita, Morgan, firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika. Mereka punya lebih dari 1.000 pengacara yang telah memulihkan $25 miliar bagi 500.000 lebih klien. Baru-baru ini, seorang klien di Florida mendapat $12 juta, padahal asuransi hanya menawar $350.000 di Pennsylvania. Klien lain menerima 26 juta 40 kali lebih besar dari tawaran asuransi. Morgan & Morgan membantu Anda mendapatkan hak Anda. Anda dapat memulai klaim dari ponsel jika terluka di forthepeople.com/over-the-counter. Klik tautan di bawah atau pindai kode QR di layar Anda. Hari ini kita akan membahas perceraian yang bisa jadi inti kasus pembunuhan ganda di Ohio. Ini adalah perceraian yang terjadi sekitar 2 tahun setelah foto ini diambil. Foto ini diambil pada tahun 2015. Dan ini adalah foto dari hari pernikahan Michael McKee dan wanita bernama Monique Sabaturski yang kemudian menjadi Monique TP. Michael McKee kini ditahan, didakwa membunuh Monique dan suami Monique setelah mereka bercerai. Spencer TP adalah dokter gigi di Ohio. McKee menghadapi 2 dakwaan pembunuhan berat. Dia diduga membunuh Spencer dan Monique TP di rumah mereka di Columbus, Ohio pada 30 Desember. Diduga menembak mereka beberapa kali di tengah malam. Kemudian ia mengemudi berjam-jam kembali ke Illinois. Tempatnya bekerja sebagai dokter bedah vaskular. Kita masih belum tahu banyak tentang kasus ini, tapi kini kita lebih paham soal perceraian Michael McKee dan Monique. Sekarang, keduanya kuliah di Ohio State. Mereka berusia 39 tahun dan setelah sarjana, Michael lulus dari Sekolah Kedokteran Ohio State University pada 2014. Monique dan McKee menikah pada 22 Agustus 2015. Dan itu adalah foto pernikahan mereka sekali lagi dari hari itu, sekarang. Setelah menikah, mereka pindah dari Ohio ke Virginia, tempat Michael melanjutkan pelatihan sebagai ahli bedah vaskular. Dia residensi di Roanoke di perguruan tinggi kedokteran. Kini, Monique dan Michael punya rumah di Virginia. Meski seharusnya memulai hidup bersama, pernikahan ini sudah bermasalah sejak awal. Pada 2 Mei 2017, Monique menggugat cerai di Franklin County, Ohio. Itulah lokasi Columbus. Kini kami punya dokumen gugatan yang menyatakan hal itu. Saat mengajukan cerai, dia sudah tinggal di Ohio lebih dari 6 bulan. Dan McKee masih di Virginia, melanjutkan residensi bedah. Gugatan tersebut juga menyatakan bahwa pasangan itu tidak memiliki anak bersama. Dan Monique tidak sedang hamil pada saat dia mengajukan gugatan cerai. Sekarang, alasan dia mengajukan gugatan. Kutipan penggugat menyebut para pihak tidak cocok. Saat ini, kita belum tahu banyak tentang alasan ketidakcocokan pernikahan itu. Tampaknya McKee dan Monique berpacaran selama beberapa tahun, setidaknya sebelum mereka menikah. Ini adalah foto yang kami temukan dari mereka bersama di taman air dengan teman-teman pada tahun 2013. Tidak jelas apa yang terjadi hingga Monique memutuskan pergi setelah sekitar 6 bulan menikah. Bagaimana dengan yang pindah dari Ohio ke Virginia? Sekitar 1,5 bulan setelah Monique mengajukan perceraian di pengadilan Ohio, permohonan ini dikabulkan pada 16 Juni 2017 berikut isi surat keputusannya. Kutipan, para pihak tidak cocok
Dan karena itu, istri berhak atas perceraian. Selanjutnya tertulis kutipan. Kontrak pernikahan yang ada antara suami dan istri dengan ini diakhiri dan para pihak dengan ini dibebaskan dari segala kewajiban yang berkaitan dengan itu. Kecuali sebagaimana diatur dalam perjanjian pemisahan. Pada hari itu di bulan Juni, Monique dan Maki menandatangani dokumen yang mengakhiri pernikahan mereka beserta perjanjian pemisahan. Inilah yang menjabarkan beberapa detail perceraian dan baris ini menarik perhatian saya mengingat apa yang sekarang dituduhkan kepada Maki. Isinya kutipan. Masing-masing pihak berhak atas privasi di tempat tinggal mereka masing-masing, kecuali sebagaimana diizinkan di sini. Tidak seorang pun boleh memasuki rumah pihak lain tanpa izin dan persetujuan pasangannya. Suami dan istri dapat dan harus bebas dari gangguan, otoritas, dan kontrol, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak lain, sepenuhnya. Seakan dia masih lajang dan belum menikah. Mungkin itu kata-kata standar untuk situasi seperti ini, tapi tetap terasa agak aneh. Saat ini, kata-kata seperti itu memang standar dalam dokumen kasus perceraian. Tapi itu tetap menjadi pertanda menyedihkan untuk apa yang diduga terjadi di dalam rumah Monique pada tanggal 30 Desember. Sekarang, untuk urusan properti fisik, Maki mendapat hak untuk mempertahankan rumah yang mereka tinggali di Roanoke, Virginia, dan masing-masing mendapat hak atas kendaraan mereka. Sekarang, ini di mata pengadilan adalah perceraian yang cukup cepat dan damai dibandingkan dengan yang lain. Kami melihat catatan pengadilan Ohio menunjukkan ada entry kasus mereka pada Juni tahun lalu. 2025 ada sidang dijadwalkan September, tapi tidak jelas tujuannya atau isi entry tersebut. Sekarang, Monique dan Maki tampaknya telah menjalani dan melanjutkan hidup masing-masing, terutama Maki. Dia melanjutkan pelatihan sebagai ahli bedah vaskular dengan singgah di Maryland dan Nevada. Dia juga memiliki lisensi dokter bedah yang aktif di California dan dia juga memiliki satu lisensi yang aktif di Illinois. Saat ditangkap, dia tinggal sendirian di apartemen mewah Pierre di Lincoln Park, Chicago, lingkungan yang sangat bagus. Dia juga bekerja di pusat medis di Rockford, Illinois, sekitar 1,5 jam dari Chicago. Pusat medis itu menyatakan bekerja sama dengan penegak hukum, karena salah satu ahli bedah mereka telah ditangkap. Saya memang sempat berbicara dengan salah satu tetangga Maki, dan dia mengatakan bahwa dia tidak pernah benar-benar melihatnya bersama siapapun. Tapi apakah itu berarti pria itu seorang penyendiri? Tidak juga. Itu adalah gedung yang penuh dengan banyak profesional yang bekerja, orang-orang yang tinggal sendiri yang, mungkin tidak selalu memiliki orang di sekitar mereka setiap hari ketika mereka pergi dan pulang kerja. Tapi tetap saja, dia mengatakan bahwa dia dan orang-orang lain yang tinggal di gedung itu benar-benar terkejut atas apa yang sekarang dituduhkan kepada pria yang setidaknya pernah mereka lewati di lorong itu. Sekarang, sejauh menyangkut Monique, tampaknya dia benar-benar berkembang setelah perceraiannya dengan Michael Maki. Setelah bercerai, dia bertemu Dr. Spencer Tepe. Tepe adalah dokter gigi lulusan Ohio State. Mereka tinggal di rumah kota modern di Columbus. Menurut teman-teman, mereka selalu jadi pusat perhatian di pesta, suka mengumpulkan orang dan bersenang-senang di rumah mereka. Monique adalah ibu rumah tangga dengan 2 anak usia 4 dan 1 tahun. Contoh betapa dicintainya keluarga Tepi. Coba pikirkan berapa banyak orang yang menelepon 911 pada hari ketika mereka dinyatakan hilang pada tanggal 30 Desember. Teknisi Polisi Columbus 107. Halo, saya ingin meminta pemeriksaan kesejahteraan pada seseorang di rumahnya. Itu adalah panggilan pertama dari atasan Spencer di kantor dokter gigi di Athens, Ohio, sekitar 75 mil dari Columbus. Atasannya sedang berlibur di Florida. Tapi ketika dokter TP tidak masuk kerja, dia mendapat telepon dari karyawannya yang benar-benar khawatir tentang dirinya. Ini terjadi sekitar jam 9 pagi saat orang-orang mencari dokter TP. Sebelum mereka sadar, kami menghadapi situasi yang sangat kelam. Polisi mendapat beberapa telepon dari rekan kerja dan teman keluarga TP begitu ada yang merasa ada yang tidak beres. Ada keadaan darurat atau medis di sana?
Mungkin keduanya saya rasa saya tidak tahu. Saya agak bingung sekarang. Saya menerima panggilan, mereka mengetuk pintu depan dan belakang beberapa kali tanpa jawaban. Tidak ada jawaban. Saya dengar anak-anak di dalam dan yakin salah satu berteriak, "Saat ini kami tidak bisa masuk." Saya bingung harus mendobrak pintu atau masuk begitu saja. Apakah kamu di luar sana saat kejadian itu, di luar sana? Saya baru tiba 5 menit lalu. Baik, kami akan mengirim kembali padamu. Karena banyak kekhawatiran, seorang teman akhirnya memutuskan masuk ke rumah TP. Orang itulah yang diduga menemukan tubuh Spencer di kamar. Ada mayat. Teman kami tak menjawab telefon, jadi kami lakukan pemeriksaan kesejahteraan. Dia baru datang dan tampak sudah meninggal. Dia tergeletak di samping tempat tidurnya, di luar tempat tidurnya, dalam genangan darahnya. Saya tidak bisa mendekat untuk melihat lebih dari itu. Oke, mereka bisa melihat dia jelas-jelas tidak bernapas atau apapun. Ya, Aku tidak suka karena itu tidak terlihat seperti... aku tidak bisa melihat. Oke, aku mengerti. Lalu saat terakhir seseorang berbicara dari... Kemarin, kurasa kemarin Oke, berapa usianya? 37. Apakah dia mabuk atau melakukan hal seperti itu? Tidak. Oke, baiklah. Hanya di usia yang sangat muda. Ya, saya mengerti. Baik, kami sedang dalam perjalanan. Kami belum tahu motifnya. Mengapa Michael McKee diduga mengemudi dari Illinois ke Columbus beberapa hari setelah Natal, sehari sebelum Tahun Baru. Masuk ke rumah mantan istrinya di tengah malam, menembak dia dan suaminya beberapa kali. Dan dengan anak-anak mereka yang masih kecil di rumah, sekali lagi anak-anak itu tidak terluka. McKee, menurut polisi, diduga kembali mengemudi ke Illinois hanya beberapa jam setelah kejahatan mengerikan ini. Dan kita akan lihat seperti apa kasus yang diajukan terhadapnya seiring cerita ini berjalan. Polisi mengatakan mereka melacak McKee dengan rekaman video lingkungan ke sebuah mobil yang terdaftar atas namanya. Kendaraan itu tiba sebelum penembakan pada dini hari 30 Desember lalu, segera kembali ke Illinois setelahnya. Belum jelas lokasi pasti penangkapan McKee di Rockford, Illinois, akhir pekan lalu. Antara hari Jumat dan Sabtu, dia ditahan di penjara daerah di Rockford. Dan sekali lagi, belum jelas di mana dia ditangkap. Karena ada alamat di Chicago, lalu kami tahu dia bekerja di fasilitas medis Rockford. Dia kini di sini, memasuki pengadilan Rockford, Illinois, minggu ini. Sidang ekstradisi berlangsung sangat cepat, kurang dari 3 menit. Dia masuk dengan wajah datar, tangan diborgol, dan memakai baju tahanan. Saat itu dia diwakili pembela umum dan melepaskan hak ekstradisinya. Artinya, dia akan kembali ke Ohio untuk menghadapi tuduhan membunuh keluarga Tepis. McKee, wajahnya datar. Saat ditanya nama, dia menjawab tenang. Sebagai tanggapan, dengarkan ini. Sekarang, usai sidang, McKee berjabat tangan dengan pembelanya dan dibawa keluar ruang sidang. Pengacaranya mengatakan ke surat kabar Rockford bahwa McKee diperkirakan kembali ke Ohio minggu ini dan akan mengajukan pembelaan tidak bersalah. Bergabunglah bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut bagian kasus ini bersama pengacara hukum keluarga Randy Kessler. Selalu menyenangkan memiliki Anda di Law and Crime. Saat menghadapi kasus perceraian, Anda sangat membantu kami memahami situasi. Dalam dokumen-dokumen ini, saya tahu Anda membaca dokumen yang sama dengan kami yang telah dirilis oleh pihak berwenang di Columbus. Apa yang paling Anda soroti dari proses perceraian ini? Jadi Anda tahu, saya tak pernah terkejut. Banyak yang bertanya apakah ini aneh, karena perceraian ini sangat sederhana dan tanpa perlawanan. Bahwa bisa saja ada permusuhan di antara kedua pihak dan dia bisa saja marah padanya. Tidak, itu tidak aneh. Anda tahu, kadang-kadang orang sangat ingin keluar sampai-sampai mereka meninggalkan hal-hal yang sebenarnya menjadi hak mereka. Tapi saya membaca dokumennya dan kalian semua juga punya, dan terima kasih sudah membagikannya dengan saya, dan saya sudah membacanya. Kelihatannya cukup jelas. Dia mendapatkan rumahnya, mereka masing-masing mendapatkan mobil mereka masing-masing membayar pengacara mereka sendiri, dan mereka berpisah. Yang saya dengar sepertinya mereka berdua memang ingin berpisah, dan mereka tidak mau membayar Laura, dan juga tidak mau kehilangan apapun. Mungkin dia ingin berpisah karena mengajukan cerai. Dan tidak ada yang perlu dia perjuangkan, kan? Dia memang tidak ada anak-anak. Dia memberinya rumah karena pintar. Katanya jika ingin keluar,
kamu tetap pegang rumahnya, kamu tetap pegang mobilmu, aku akan bayar pengacaraku sendiri. Jadi ya mungkin memang tidak ada yang diperdebatkan, tapi tidak ada cara untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, apa yang sebenarnya dia rasakan. Yang bagaimana rasanya? Kamu tahu, itu bukan perceraian yang penuh pertengkaran, itu juga bukan perceraian yang mahal. Bukan berarti tanpa perasaan buruk. Bahkan dalam perceraian sederhana, kadang tetap ada perasaan buruk di baliknya. Ya, dan mereka masih muda, jadi bukan seperti mereka punya portofolio saham besar di mana semuanya bisa jadi benar-benar berantakan. Mereka tak punya anak, tetapi tinggal bersama di Virginia saat dia menjalani residensi. Tapi dia, pada saat mengajukan perceraian, tampaknya tinggal bersama keluarganya di Ohio, dan dia masih di Virginia. Dan dia diberikan hak perceraian karena pasangan tersebut dianggap tidak cocok. Saya yakin kita semua tahu arti kata itu dan mungkin pernah melihat hubungan seperti itu. Namun secara hukum, apa arti kata itu dalam konteks perceraian dan mengapa menjadi alasan pemberian hak cerai? Yaitu standar dasar yang dimiliki semua negara bagian. Perceraian tanpa kesalahan ada, tapi kesalahan tetap penting. Di Georgia, misalnya, perselingkuhan sangat berpengaruh. Itu bisa jadi alasan menolak tunjangan, jadi Anda dapat mengajukan alasan perceraian. Namun intinya hanya jika salah satu pihak berkata ke hakim, "Hakim, pernikahan saya sudah berakhir, saya merasa tidak cocok. Pernikahan ini sudah rusak atau ada perbedaan yang tak bisa didamaikan." Pihak lain tidak bisa mencegah perceraian, hakim tetap harus mengabulkan tanpa melihat alasan atau kesalahan. Jadi, alasan perceraian tidak menjadi masalah. Salah satu pihak menyatakan ini tidak cocok, namun kini legislatif di setiap negara bagian memutuskan bahwa itu boleh dilakukan. Dan sebenarnya ada beberapa negara bagian, saya Mississippi adalah salah satunya, di mana Anda mungkin benar-benar harus membuktikan alasannya. Jadi banyak negara bagian seperti Ohio, Anda bisa berkata pernikahan saya tidak cocok dan hakim akan mengizinkan perceraian. Hakim tak perlu tahu alasan lain, cukup salah satu pihak bilang tidak cocok. Saat membahasnya, cara pengungkapannya seperti itu, dia diberi hak cerai karena ketidakcocokan dan tinggal di Ohio, sementara dia di Virginia. Perceraian ini diproses di pengadilan Ohio. Apa yang itu katakan padamu tentang apakah kedua belah pihak kurasa kerjasama seperti apa dari kedua sisi yang dibutuhkan agar perceraian bisa berjalan? Jadi kata-katanya selalu menarik buat saya. Kamu tahu, kamu diberikan hak cerai, atau ketika kamu meminta bantuan ke pengadilan, itu disebut permohonan bantuanmu. Seolah-olah kamu berdoa, hakim, berikan saya bantuan ini. Jadi saya tidak terlalu memperhatikan kata-katanya. Ya, mereka berdua diberikan hak cerai, atau mereka berdua diberikan perceraian, tapi soal siapa yang bekerja sama, dia yang mengajukan perceraian, jadi dia yang diberikan haknya. Misalnya saya menuntut $10.000 dan menang, saya dapat $10.000, jadi dia mendapat hak cerai. Dalam kasus ini juga begitu. Semua perceraian itu adalah status. Jadi hakim mengatakan, status kalian sekarang tidak menikah, kalian sekarang sudah bercerai. Tapi sejauh siapa yang kooperatif, dari sudut pandang saya, kelihatannya mereka berdua sama-sama kooperatif. Mereka memakai hakim atau mediator pribadi untuk menyampaikan keinginan mereka. Dia mendapat rumah beserta utangnya, mereka masing-masing dapat mobil. Jadi tampaknya tidak banyak gesekan, pertengkaran, atau biaya. Jika kamu hanya bertanya lewat dokumen di mejaku, perceraian ini terlihat sederhana dibandingkan yang lain. Aku tak menyangka akan ada lebih banyak pertengkaran. Coba jika seseorang marah atau kesal, mereka bisa saja menyeret yang lain ke dalam masalah hanya demi melampiaskan amarah. Dia bisa saja berkata, "Aku tidak akan menandatangani apapun, bahkan jika kamu memberiku rumah itu. Karena aku tidak ingin kamu bercerai, lalu pindah dan tinggal dengan orang lain." Itu tidak terjadi. Dari luar, perceraian ini tampak sederhana, tanpa sengketa, damai, dan bersahabat. Dan damai adalah kata yang digunakan oleh banyak media dalam beberapa hari setelahnya. Pembunuhan ini terjadi. Semua orang, terutama komunitas true crime, segera tahu dia pernah menikah. Kita juga sering melihat cerita di mana biasanya mantan suaminya pelaku. Setelah itu, tak banyak informasi atau komentar darinya. Kamu tahu dia ahli bedah dan tinggal di luar negara bagian. Dan kemudian, kamu tahu penangkapan dilakukan dan semuanya berubah ketika menyangkut perceraian. Dan kita tidak tahu banyak. Saya tidak berspekulasi ini terjadi, tapi jika ada tuduhan kekerasan atau pelecehan di masa lalu, seberapa sering hal itu dicantumkan dalam dokumen. Meskipun alasannya ketidakcocokan, ini memang alasan perceraian yang jelas. Karena memang ada ketidakcocokan. Dia mendapatkan ini, dia mendapatkan itu, mereka menjalani jalan masing-masing. Tapi tidak banyak detail mengenai apa sebenarnya masalah-masalah itu.
Setelah mereka menikah, ternyata mereka tidak cocok dan pernikahan ini memang harus diakhiri. Jadi hal itu memang tidak umum dicantumkan dan memang tidak dicantumkan dalam kasus ini. Sebenarnya itu adalah hal yang profesional untuk dilakukan dan saya punya banyak klien yang datang kepada saya dan berkata, suami saya, istri saya telah melakukan hal-hal yang buruk. Saran kami, jangan masukkan ke dokumen atau memperbesar masalah. Cukup katakan kita ingin bercerai karena pernikahan rusak atau sudah tidak cocok, apalagi jika situasi memburuk. Kita masih bisa mengubah dan kembali menjelaskan yang sebenarnya. Tapi mengapa harus diungkapkan jika hanya memperkeruh suasana? Kamu tahu, kamu juga kehilangan pengaruhmu. Menyenangkan bagi klien saya untuk bisa berkata kepada suaminya atau istrinya, lihat, aku sebenarnya bisa saja memasukkan semua hal buruk ini ke dalam dokumen. Ya, saya hanya mencoba menyelesaikan ini dengan damai. Jadi hanya karena dokumennya damai dan tidak banyak hal di dalamnya, bukan berarti tidak ada banyak hal lain yang terjadi di balik layar. Ya, jadi yang kamu tahu, ada pengacara, ada klien yang berkata, saya tidak peduli apa pendapatmu. Saya ingin kamu menuliskan di situ, bahwa suami saya berselingkuh, bahwa istri saya melakukan ini, atau apapun itu. Tapi itu tidak terjadi di sini. Kalaupun terjadi di balik layar, tidak tercatat di dokumen. Dan ketika kita melihat, kamu tahu, kamu bisa membuka catatan pengadilan Franklin County, Ohio, dan kamu bisa melihat berbagai entry di sana terkait kasus mereka. Kamu menikah tahun 2017 dan berpengalaman soal perceraian. Tapi yang satu ini tampaknya berjalan lancar dan cepat. Sejauh mana beberapa proses ini bisa berlangsung lama? Lalu, beberapa tahun berlalu tanpa kejadian apa-apa setelah perceraian selesai. Namun, saya melihat ada baris yang menyebut entry Juni untuk sidang September tanpa banyak detail lain. Apa itu mungkin? Saya tidak tahu semacam komentar yang ada di berita itu seperti dari mana asalnya. Apa itu? Kamu tahu maksud saya. Kami para analis dan pengamat cerita ini bertanya-tanya apa itu. Karena kemungkinannya sangat banyak. Kadang seseorang lupa tanda tangan akta, lalu saat menjual rumah baru sadar namanya masih tercantum di akta itu. Dan mereka harus kembali ke pengadilan untuk meminta hakim memerintahkan dia untuk mentransfernya atau meminta hakim untuk mentransfernya. Kami pernah menangani kasus seperti itu, kami meminta hakim untuk melakukannya. Mungkin ada informasi rekening bank atau surat kepemilikan mobil yang tidak ditransfer dengan benar. Mereka hanya berkata kepada hakim bahwa pihak lain tidak menjalankan kewajibannya. Jadi, bisakah Anda sebagai hakim memerintahkan bank agar saya bisa melunasi pinjaman atau mendapatkan uang itu tanpa melibatkan anak-anak? Jarang terjadi bahwa perjanjian bisa diubah. Anda sebenarnya tidak bisa mengubahnya. Bertahun-tahun kemudian, soal hukum res judicata, jika sudah diputuskan maka selesai. Kemungkinan besar ini adalah proses pelaksanaan dan penegakan. Dan hanya melihat kasus ini secara umum. Ini adalah pernikahan yang sudah berakhir 1 dekade lalu dan mereka telah melanjutkan hidup. Sepertinya dia jadi ahli bedah, Anda tahu, dan harus sekolah sekitar 15 tahun untuk pekerjaan itu. Kemudian dia bertemu Spencer TP dan menjalani hidup bahagia bersama. Mereka punya anak, Anda tahu, dan sayangnya kita pernah melihat kekerasan terjadi setelah pernikahan berakhir. Tapi, maksud saya, dalam kasus ini, bagaimana pendapat Anda tentang hal itu? Dan kita tidak tahu jenis komunikasi apa yang dia miliki dengannya, dan Anda tahu interaksi apa saja yang mereka lakukan selama bertahun-tahun sejak pernikahan itu berakhir. Bagaimana pendapat Anda tentang waktu sejak pernikahan berakhir, sementara kini dia dituduh melakukan pembunuhan? Saya tidak tahu. Maksud saya, mungkin ada aspek kesehatan mental. Maksud saya, biasanya Anda benar, itu karena dorongan emosi, pembunuhan. Anda tahu, saya memergoki istri saya selingkuh, dan saya langsung bereaksi, lalu saya menembak pria itu, dan seharusnya saya tidak melakukannya. Kalau biasanya memang seperti itu kan, reaksi spontan seperti ini, mungkin itu terpendam, mungkin memang begitu. Kamu tahu, dia seorang dokter, dia menikah dengan dokter lain, dia melanjutkan hidupnya, dia bahagia. Kamu tahu, berdasarkan pengalaman saya setelah perceraian, biasanya satu pihak lebih bahagia dan move on lebih baik dari yang lain, dan itu membuat saya sedih. Saya harap kedua pihak bisa move on dan baik-baik saja. Tapi biasanya ada satu yang lebih ingin keluar, meski begitu mereka biasanya bisa melewatinya. Namun luka tetap ada. Dalam perceraian paling ramah pun, orang masih menyimpan penyesalan, kemarahan, dan frustrasi yang mungkin telah menumpuk. Dan siapa yang tahu apa lagi yang terjadi dalam hidupnya? Kalau memang dia yang melakukan ini, mungkin dia hanya berkata, kamu tahu apa? Hidupku sengsara sejak perceraian itu. Kalau saja dia tidak menceraikanku, kalau saja dia tidak bertemu dengannya, kalau saja dia tidak menikah dengannya, kalau saja dia tidak bahagia, kita bisa saja masih bersama, aku bisa saja menjadi orang itu. Aku hanya berspekulasi, nggak tahu pasti, tapi hal aneh seperti itu pernah terjadi. Memang aneh kalau itu memang yang terjadi, kenapa butuh waktu selama itu? Pikiran manusia memang menarik. Memang benar, aku bahkan berpikir, jika dia memang bersalah,
dia mengemudi dari Illinois berjam-jam di malam hari untuk melakukan ini. Kau tahu, kapan saja dia bisa saja menepi dan berpikir apa yang sedang kulakukan, lalu berbalik arah. Tapi sebaliknya, dia malah terus maju. Masih banyak detail yang belum kita ketahui tentang cara dia masuk ke rumah itu dan aspek lain kasus ini. Untuk kamu yang mengikuti ini, kita masih menunggu detail. Dia diperkirakan akan mengaku tidak bersalah dan melawan tuduhan. Apa saja pertanyaan besar yang kamu dan orang lain punya soal kasus ini selama seminggu terakhir? Pertanyaan itu sebenarnya tidak penting bagi hukum. Motif tidak perlu dibuktikan, yang penting membuktikan orang itu melakukannya. Tapi kau tahu, motif adalah yang menjawab pertanyaan itu, yang membuat juri merasa lebih yakin untuk memvonis seseorang meskipun semua fakta sudah ada. Mereka ingin tahu, tapi benarkah dia bisa melakukannya? Kenapa dia melakukannya? Dunia, aku ingin tahu alasannya. Kita tak perlu buktikan perencanaan, cukup lihat Global Positioning System atau Waze-nya yang menunjukkan rute ke rumah, itu sudah bukti perencanaan. Pertanyaannya bagiku, kenapa butuh waktu begitu lama? Apa sebenarnya? Dan aku penasaran, Chris. Kau benar soal dokumen terakhir itu. Apa itu? Apakah ada hubungannya dengan perceraian? Mungkin dia sudah melupakan dan melanjutkan hidup, lalu tiba-tiba sesuatu mengingatkannya bahwa dia masih mempermasalahkan hal kecil ini. Sudah cukup. Dia kehilangan kendali. Alasan itulah yang menarik bagiku dan semua orang. Meski tak wajib membuktikan untuk vonis, menurutku mereka tetap perlu mencoba membuktikan alasannya dan memberitahu juri. Kenapa pria ini melakukan hal ini? Dia sudah melanjutkan hidup. Dia juga sudah melanjutkan hidup. Kenapa? Nah, dan juga bagian lainnya maksudku, dengan entry apapun tahun ini, mungkin soal administrasi. Pernahkah seseorang bercerai? Hanya, aku tahu itu sudah final, tapi maksudku, mereka melanjutkan hidup mereka. Lalu tiba-tiba ada entry. Dalam kasus ini, entry itu tidak pernah disentuh selama 6 tahun, 7 tahun, atau entah berapa lama. Apakah pernah ada saat di mana seperti, oke, kita menyelesaikan ini, kamu jalan sendiri, aku jalan sendiri, dan setelah itu, ya, kita selesai. Tidak ada lagi pengajuan permohonan atau hal serupa. Memang seharusnya begitu. Namun, dalam situasi luar biasa, sebagian negara bagian punya undang-undang yang memungkinkan kamu kembali jika terjadi penipuan atau pelanggaran besar. Memang seharusnya begitu karena kamu berhak melanjutkan hidup. Itu konsep daluarsa, tapi ini membuatku keluar dari ranah hukum. Rasanya hampir seperti post-traumatic stress disorder, kan? Kamu pernah di medan perang, bertarung, lalu meninggalkannya hingga sesuatu memicu ingatanmu lagi. Mungkin memang begitu. Untuk menjawab pertanyaanmu, sebagian besar perceraian di New Orleans sebelum Katrina hilang atau tersegel, jadi tidak ada catatannya dan tidak bisa diurus lagi. Dokumennya sudah hilang, jadi kantor panitera diizinkan membersihkan dan menyelesaikan dokumen. Jika ada anak-anak terlibat, kamu bisa kembali dan bilang ada perubahan. Kita perlu mengubah hak asuh atau tunjangan karena situasi berubah dan masih ada keluarga. Jika tidak ada anak, perceraiannya sudah selesai. Udah selesai, kecuali ada penipuan besar yang sebelumnya tidak terdeteksi. Tapi untuk kejadian baru, kasusnya sudah selesai dan tidak akan dibuka kembali. Terakhir, mungkin ini bukan pertanyaan mudah, tapi saya melihat pernikahan mereka, tampaknya mereka sudah berpacaran beberapa tahun. Mereka pindah ke Virginia, tinggal bersama 8 bulan sebelum berpisah, lalu bercerai beberapa tahun kemudian. Seperti apa yang terjadi ketika orang menikah sehingga bisa berubah? Semuanya tampak baik-baik saja dan sempurna, lalu 8 bulan kemudian, semuanya tidak berjalan baik dan tiba-tiba saja bercerai. Menurutmu, apa yang terlihat dari kasus ini? Dari garis waktunya, apa yang salah dengan pernikahan ini hingga mereka tampak sangat tidak cocok? Mereka bilang kita pengacara dan penasihat hukum, tapi sebenarnya bahkan psikolog atau psikiater terbaik pun mungkin tak bisa menjawabnya. Ya, Menurutku banyak masalah terjadi. Temanku, seorang hakim, pernah bilang lawan jenis saling tertarik lalu saling menyerang. Kamu sudah tahu kamu mulai merasa nyaman, dan tiba-tiba ketika kamu sudah menikah, kamu tahu seorang psikolog pasti akan sangat tertarik membahas ini. Kamu mulai saling menganggap remeh, mulai saling menuntut. Kamu tidak menyadari apa yang kamu lakukan. Kamu tak lagi merasa perlu menyenangkan pasangan seperti dulu karena mereka sudah terikat atau berkomitmen denganmu. Pernikahan itu, setelah kamu tanda tangan suratnya, hidup langsung berubah. Salah satu hal paling menyedihkan yang saya dengar adalah, saya tahu pernikahan kami adalah kesalahan, tapi saya sudah berkomitmen. Saya sudah berjanji kepada Tuhan, saya sudah berjanji kepada keluarga saya sudah berjanji kepada teman-teman saya, dan kamu tetap bertahan, lalu akhirnya itu akan berakhir juga. Menurut saya, pilih hubungan banyak berubah setelah menikah, meski sudah tinggal bersama dan punya anak.
Ada banyak sekali tarikan, dorongan, dan kewajiban yang terjadi yang bisa membuat hidup jadi lebih sulit. Ya, dan kita akan melihat detail kasus ini akan terungkap seiring berjalannya waktu. Dokumen perceraian ini menunjukkan kasus yang sangat menyedihkan. Terima kasih, Randy Kessler, pengacara hukum keluarga, sudah bersama kami di Law and Crime. Terima kasih sudah mengundang saya. Sebelum kita pergi, saya ingin menunjukkan pernyataan keluarga TP saat Meki ditangkap, sekitar 9 atau 10 hari setelah pasangan itu ditemukan tewas. Penangkapan hari ini adalah langkah penting menuju keadilan. Monique dan Spencer tetap tidak bisa menghapus kehilangan 2 nyawa yang diambil terlalu cepat. Kami berterima kasih kepada Departemen Kepolisian Kota Columbus, penyidik, dan komunitas penegak hukum atas upaya mereka menangkap pelaku. Terima kasih atas dukungan, doa, dan belas kasih masyarakat selama tragedi ini. Kami yakin sistem peradilan akan menuntut pertanggungjawaban penuh dari pihak yang bertanggung jawab. Monique dan Spencer selalu di hati kami, cinta mereka akan terus kami bawa. Kami akan terus melindungi 2 anak yang ditinggalkan, serta menghormati hidup dan cahaya yang mereka bawa. Keluarga TP meninggalkan 2 anak usia 4 dan 1 tahun, kini diasuh keluarga. Halaman GoFundMe telah mengumpulkan lebih dari $100.000 sejauh ini. Dan anak-anak itu sekali lagi tidak terluka pada malam ketika semua ini terjadi, tetapi sekarang mereka harus melanjutkan hidup tanpa orang tua mereka. Itu saja untuk kasus di Law and Crime. Berlangganan di YouTube, Spotify, dan tonton On The Case di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.